Saya akan menjelaskan materi tentang proses bertemunya sel telur dan sel sperma hingga terjadinya kehamilan. Di mana kita ketahui sel telur atau ovum adalah sel pada sistem reproduksi wanita yang dihasilkan oleh ovarium atau indung telur dengan fungsi untuk menghasilkan keturunan. Agar bisa berkembang menjadi janin, sel ini perlu dibuahi oleh sperma terlebih dahulu, yang dimana sel sperma adalah hasil produksi dari testis yang terdiri dari beberapa sel germinal yang sudah matang, merupakan komposisi dari cairan yang dikeluarkan pada saat seorang pria mengalami ejakulasi, disebut dengan sebagai semen. Baik, langsung saja kita masuk ke inti pembahasan. Yang pertama, sebelum pembuahan. Sebelum mencapai pembuahan, dua unsur penting yang harus ada adalah sel telur dan sperma. Sel telur diproduksi oleh induk telur seorang wanita, di mana setiap bulan biasanya wanita akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovarium. Proses ini disebut ovulasi. Sel telur ini rata-rata dapat bertahan hidup sampai 24 jam semenjak dilepaskan, sehingga pada waktu ini sel sperma harus membuahi sel telur agar terjadi kehamilan. Jika tidak, sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan hancur dan terjadilah menstruasi. Nah, ketika cairan sperma dikeluarkan atau pria mengalami ejakulasi, sperma yang mampu dilepaskan mencapai 300 juta ya. Tubuh pria secara teratur memproduksi sperma sepanjang hidup mereka, sehingga ia mampu melepaskan sperma sebanyak itu. Namun, walaupun pria mampu melepaskan sebanyak 300 juta sperma, hanya satu sperma yang mampu mencapai sel telur. Yang kedua, terjadilah pembuahan. Nah, saat berhubungan, pria akan mengalami orgasme dan menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan ini akan mendorong sperma ke dalam vagina menuju leher rahim. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi baru dimulai. Ini merupakan perjalanan panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan untuk membuahi sel telur. Tantangan pertama yaitu lingkungan asam pada vagina yang membuat sel sperma tidak mampu hidup lama di vagina dan akhirnya mati. Tantangan kedua yaitu lendir cervix. Hanya sperma yang memiliki kemampuan berenang paling kuat yang dapat menembus lendir cervix. Setelah berhasil melewati jaring-jaring lendir cervix, sperma kemudian harus berenang menuju rahim, kemudian ke tuba falopi untuk mencapai sel telur. Walaupun banyak sperma yang mendekati sel telur, namun hanya sperma terkuat yang dapat menembus dinding luar sel telur. Jika ada satu sperma yang mampu menembus cangkang sel telur sampai ke inti sel telur, maka sel telur membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya memasukinya, dan akhirnya terjadilah pembuahan atau konsepsi. Yang ketiga, setelah pembuahan. Setelah sel sperma masuk ke dalam sel telur, kemudian sel telur membentuk pertahanan diri, maka terjadilah penggabungan sel sperma dan sel telur dan akan berubah menjadi zigot yang akan menuruni tuba falopi atau tempat terjadi pembuahan menuju rahim. Nah, sel-sel baru dengan jumlah sekitar 100 sel akan membentuk bundelan yang disebut dengan blastokista. Nah, blastokista akan berjalan menuju rahim dan memakan waktu setelah 3 hari atau lebih. Setelah itu, blastokista akan menempel pada dinding rahim dan menuju akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Ini membutuhkan waktu sampai beberapa minggu sampai bunda menyadari bahwa bunda sedang hamil. Nah, selanjutnya janin akan mulai berkembang dan terus berkembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan dari hasil konsepsi, di mana pertumbuhan dan perkembangan tentunya dimulai setelah pembuahan atau fertilisasi itu terjadi. Nah, apa sih fertilisasi itu? Fertilisasi itu merupakan proses pertemuan sel sperma dan sel telur
kemudian menghasilkan sel baru yang disebut zigot. Nah, langsung saja kita masuk ke inti pembahasan. Minggu ke-1 hingga minggu ke-2, di sini sel telur masih dalam proses meninggalkan induk telur menuju tuba fallopi dan merupakan proses fertilisasi. Kemudian pada usia minggu ke-3, sel telur yang dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantum yang berisi bakal janin atau embrio dan plasenta. Sel darah janin pun mulai terbentuk serta ratusan sel lainnya dan sirkulasi darah pun dimulai. Pada akhir minggu ke-4 hingga minggu ke-5, jantung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali dalam 1 menit. Pada minggu ke-5, jantung sudah mulai berdenyut dan memompa darah. Pada minggu ke-6, embrio sudah mirip dengan berudu. Organ tubuh telah mulai terbentuk. Tanda hitam kecil sudah mulai kelihatan untuk mata, lubang kecil untuk hidung, dan lubang lain untuk telinga sudah mulai terbentuk. Begitu juga dengan organ hati, pankreas, jantung, dan tiroid. Pada minggu ke-7, panjang janin sedikit berbeda dengan terbentuknya selaput jari tangan dan kaki. Pada usia ini, otak dan bagian bibir juga sudah mulai terbentuk. Pada minggu ke-8, perubahan pada janin sudah sangat signifikan. Sel-sel saraf otak telah terhubung antara satu dengan yang lainnya. Wajah kekanak-kanakan juga sudah mulai terbentuk. Minggu ke-9, janin sudah mulai membentuk sempurna. Kelopak mata sudah mulai menutup matanya dan telinganya sudah mulai kelihatan. Jari tangan dan kaki sudah mulai terlihat pada umumnya seperti manusia biasa. Panjang bayi juga sudah berkisar 3 cm. Minggu ke-10, embrio sekarang telah dapat disebut janin. Panjang janin sekitar 3,1 cm dan beratnya kurang dari 4 kg. Gerakan juga sudah mulai aktif, sudah bisa menelan cairan, dan sudah mulai menendang dengan kakinya. Minggu ke-11, panjang janin sekitar 4 cm. Ruas kuku sudah mulai terbentuk, dan pada minggu ini janin sudah mulai aktif bergerak dan menendang. Minggu ke-12, janin sudah mulai merasakan gerak ketika Anda menekan perut. Dan juga saraf telah merespon ke otak dan akan lebih sering bergerak walaupun gerakannya mungkin belum dirasakan. Janin juga telah dapat mengepalkan jari dan kelopak matanya. Pada minggu ke-13 hingga minggu ke-17, risiko keguguran biasanya akan ikut menurun karena kandungan Anda sudah semakin kuat dan terus berkembang. Tulang dan tengkoraknya semakin mengeras dan kemampuan mendengarnya ikut meningkat. Anda mungkin akan merasakan tendangan dan detak jantung berdebar serta bisa melihat berbagai ekspresi melalui pemeriksaan USG. Serta indera perasanya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Pada minggu ke-18 hingga minggu ke-22, bayi akan mengalami lonjakan pertumbuhan dan alat kelaminnya telah terbentuk dengan baik sehingga bisa dilihat saat pemeriksaan USG. Bayi juga sudah bisa mendengar suara sekitaran, dan bayi juga lebih banyak menelan dan memproduksi kotoran atau mekanium. Bayi juga sudah mulai aktif dan semakin terlihat seperti manusia kecil. Minggu ke-23 hingga minggu ke-26, berat badannya semakin bertambah karena sudah memiliki lemak. Bayi juga sudah bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau air ketuban, yang merupakan pertanda baik karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernapas. Pada minggu ke-27 hingga minggu ke-31, bayi dalam kandungan sudah bisa membuka dan menutup matanya, menghisap jari-jarinya, bahkan cegukan. Berat bayi juga bisa mencapai 1 kg dengan otot dan paru-paru yang semakin berkembang. Kepala terus bertumbuh untuk mengikuti perkembangan sel saraf di otaknya. Kulitnya yang keriput menjadi semakin halus akibat lemak tubuhnya yang terus bertambah. Dia sudah bisa berkedip, bulu mata dan kukunya tumbuh, dan rambutnya lebih banyak. Pada minggu ke-32 hingga minggu ke-36, tendangan bayi akan lebih terasa kuat dan ibu mungkin mulai mengalami kontraksi palsu. Rahim yang kian membesar bisa menyebabkan nyeri ulu hati dan sesak napas pada ibu.
Ibu juga akan merasa semakin tidak nyaman berada di tempat tidur. Sistem saraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering atau seheboh sebelumnya. Bayi juga dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul pada minggu ke-36 seiring tanggal persalinan mendekat. Pada minggu ke-37 hingga minggu ke-40, bayi masih mengalami perkembangan. Seluruh uterus digunakan bayi sehingga ibu tidak bisa terlalu banyak bergerak. Pada minggu ini juga, ibu akan lebih sering mengalami keputihan dan kontraksi. Selama kehamilan, ibu disarankan untuk mewaspadai gejala-gejala dari kondisi yang bernama preeklamsia, yaitu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah terhadap protein di urin serta pembengkakan di kaki. Pada minggu ini juga, mungkin air ketubang ibu akan pecah. Jika itu terjadi, artinya ibu akan memasuki proses persalinan. Segera hubungi dokter atau bidan, atau segera ke rumah sakit. Terkadang ibu hamil juga mungkin ada yang belum menunjukkan tanda-tanda persalinan meskipun sudah melewati waktu perkiraan lahir. Jangan khawatir jika Anda mengalami, karena hal ini memang sudah biasa terjadi. Namun, jika usia kandungan sudah terlalu tua atau mencapai minggu ke-42, mungkin ibu perlu menjalani prosedur induksi persalinan.